Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Safarudin dari kelas E. Di sini saya akan membawakan materi berjudul Ragam Bahasa Lisan dan Tulisan. Apa itu ragam bahasa? Ragam bahasa yaitu variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan. Jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ragam lisan, yang kedua, ragam tulisan. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan menghendaki adanya orang kedua. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya, panjang pendeknya suara. Ragam bahasa tulis. Ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata. Ragam fungsi tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulisan dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ragam bahasa menurut hubungan pembicara, akrab atau tidaknya pembicara. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan oleh kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Bahasa Indonesia ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah: yang pertama, cendekia, yang kedua, lugas dan jelas, yang ketiga, ringkas dan padat, yang keempat, formal dan objektif, yang kelima, konsisten, dan yang keenam, bertolak dari gagasan. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab, seperti digunakan di warung kopi, pasar, tempat arisan, hendaknya menggunakan bahasa yang santai dan akrab. Contoh bahasa Indonesia yang baik, berapa nih Bu bayamnya? Ke pasar Tanah Abang berapa? Contoh di atas merupakan bahasa yang baik karena sesuai dengan situasi pemakaiannya, tetapi tidak benar jika dilihat dari struktur gramatikalnya. Bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kuda makan rumput. Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Dari segi makna, kalimat ini dapat diterima secara logis. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi